ada sebuah riset, sebuah penelitian di barat sana tahun 2012. Riset tersebut dilakukan yaitu oleh seorang profesor psikolog dari Universitas Notre Dame, Profesor Anita Kelly, meneliti ternyata yang namanya kejujuran dan kebohongan itu memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan rohani dan juga jasmani. Nah, penelitian itu namanya The Science of Honesty tahun 2012. Nah, jadi profesor ini berhasil menemukan fakta-fakta bahwa ternyata jujur dan bohong itu memiliki pengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Makanya kata beliau, semakin sedikit seseorang berbohong, maka ia akan semakin sehat dan bahagia. Semakin tidak berbohong, nah itu pasti dipastikan fisiknya sehat, batinnya juga sehat. Dan ini tentu saja berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa asidku tuma'ninah, kejujuran itu membuat hati seseorang itu menjadi tenang, kemudian juga tidak gelisah. Nah, sementara al-kidbu raibah, kebohongan, dusta itu mengakibatkan seseorang menjadi gelisah. Nah, itu kata Rasulullah, dan ini terkonfirmasi dengan apa yang dilakukan oleh Profesor Barat tadi mengenai hubungan antara bohong dan jujur terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kemudian ada juga penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh Profesor Alain Kohn, sebuah proyek berjudul Civic Honesty Around the Globe tahun 2019. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, Profesor Kohn menemukan bahwa kejujuran dan kebohongan itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Jadi kalau sebuah bangsa itu jujur, maka perekonomiannya itu akan maju. Nah, jadi ini sangat erat kaitannya. Semakin sebuah negara itu bohong, dipastikan sebuah negara itu enggak akan maju, karena pekerjaannya terus membohongi. Nah, seperti ini fakta. Ini bukan istilahnya tebak-tebakan, tapi ini penelitian. The Science of penelitian Civic Honesty Around the Globe tahun 2009 ini. Dan ini dilakukan penelitiannya itu selama 3 tahun. Jadi waktunya sangat lama. Yang diteliti itu adalah 355 kota di 40 negara. Jadi tidak semua negara diteliti, tapi diambil sampel 40 negara. Dan dari 40 negara itu, Indonesia berada pada peringkat ke-8. Tapi dari bawah, bukan dari atas. Itu dari bawah, peringkat 8-nya itu bukan dari atas ya. Yang pertama ya, yang peringkatnya tertinggi, yang kejujurannya tinggi, Swiss, Norwegia, Belanda, Denmark, Swiss, Polandia, Ceko, New Zealand, Jerman, Prancis. Nah, itu 10 besar. Nah, sementara Indonesia ini ada di urutan ke-33 atau 8 dari bawah. Nah, bicara Indonesia, tentu saja dalam kurungnya itu adalah umat Islam. Karena bagaimanapun umat Islam di Indonesia merupakan umat yang mayoritas atau terbesar di alam dunia ini. Jadi umat Islam yang paling banyak populasinya itu bukan di Saudi, ya, bukan di Iran, Irak, tapi di mana? Di Indonesia. Tapi berdasarkan survei ini, jadi ini betul-betul sangat memprihatinkan. Karena bicara Indonesia, maka itu artinya kita bicara di dalamnya adalah umat Islam.
Nah itu. Kemudian mari kita lihat berdasarkan penelitian tadi. Jadi semakin sebuah negara itu jujur, maka dipastikan kesejahteraannya, ekonominya itu akan maju. Siapa yang membantah kalau Swiss itu negara yang maju, yang kaya, makmur, masyarakatnya itu tenang, gitu kan? Apalagi alamnya juga. Norwegia demikian juga. Nah, itu kenapa? Karena mereka betul-betul menjunjung tinggi kejujuran. Nah, gambarannya begini. Kalau sebuah negara dan juga masyarakatnya tidak jujur, maka tanpa kejujuran itu pertama banyak janji-janji yang dilanggar. Janji A, B, C, D, E. Karena bohong, maka janji-janji itu tidak ada yang dilaksanakan. Kemudian banyak kontrak-kontrak yang tidak dipenuhi. Kemudian juga pemerintahan menjadi korup, nah kayak gitu. Nah ini kalau sebuah negara tidak jujur. Jadi ini adalah sebuah penelitian yang ilmiah, sekaligus juga ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya untuk menata bagaimana negara kita ke depan. Dan ini harus dimulai dari yang paling institusi yang paling kecil, yaitu keluarga itu sendiri. Nah, jadi ini tugas kita semuanya, bagaimana kita bersama-sama mewujudkan keluarga yang betul-betul menjunjung tinggi kejujuran.